Drama ini tuh dimulai dari sebuah kapal di mana terjadi sebuah human trafficking untuk jual beli organ. Dan mereka itu tuh kejam gitu loh. Siapa aja yang ngelawan, itu tuh bakal dibunuh. Dan malamnya mereka tuh memutuskan untuk mengambil salah satu tahanan seorang anak perempuan. Tapi di saat mereka tuh mau pergi, ternyata tuh ada salah satu tahanannya yang mencoba untuk membantu gitu loh. Dan di saat grup patrol itu datang menghampiri kapal itu, ternyata semuanya tuh udah dibunuh gitu loh. Dan orang yang menghabisi kriminal itu ternyata seorang anggota NIS level 5 yang dinyatakan sudah mati. Dan orang itu tuh bernama Ji Hyuk. Dan ternyata dia adalah salah satu agen terbaik yang mereka punya, yang selalu sukses lah untuk menyelesaikan misinya. Dan di dalam misinya ke Cina, dia tuh dinyatakan mati gitu loh. Walaupun sudah dicari kemanapun, tapi tetap aja nggak ketemu. Sehingga NIS pun langsung mengintercept kepolisian untuk mengamankan si Ji Hyuk. Dan dari hasil pemeriksaan dokter NIS, si Ji Hyuk tuh ternyata disekap dan disiksa dalam waktu yang cukup lama gitu loh. Dia juga disuntikkan chemical zip untuk menghapuskan ingatannya dia. Terus dia juga diinterogasi dengan memakai alat deteksi kebohongan untuk mengkorek masa lalunya dia. Dan di saat ditanyakan mengenai kematian kedua temannya, sontak dia tuh langsung emosi gitu loh. Dan bahkan tuh dia langsung ngamuk parah gitu loh. And then kita tuh flashback ke Dandong, Cina di sebuah misinya dia yang terakhir. Dimana setelah mereka tuh berhasil membakar ratusan ton narkoba, mereka tuh dikepung gitu loh di apartemennya untuk dihabisi. Dan di saat dia tuh mau buka pintu kamarnya, ternyata kejadian kita lihat itu hanyalah sebuah flashback akibat dari hipnotis untuk mengembalikan memori dia yang hilang gitu. Dan karena dia tuh kelewat stres, dia tuh ingin menghabisi dirinya saat itu juga. Tapi salah satu mantan atasannya itu akhirnya menahan tangannya, makanya dia tuh nggak jadi untuk bunuh diri. Kemudian setelah berbicara dengan beberapa pihak, akhirnya tuh diputuskan supaya si Ji Hyuk tuh diaktifkan kembali. Tapi sebelum itu dia tuh harus tes psikologi dulu. Dan di saat dia tuh dites, itu ternyata dia tuh menderita PTSD atau stres pasca trauma lah gitu loh. Lalu keesokan harinya dia tuh pergi ketemu temennya yang merupakan pacar satu timnya. Dan cewek itu tuh minta supaya kebenaran dan alasan kematian pacarnya itu tuh bisa diungkap. Tapi justru dia bertanya balik, di mana dia saat dibutuhkan pertolongan. Karena ternyata cewek itu adalah petugas dari kantor pusat gitu loh. Lalu sepulangnya si Ji Hyuk, dia tuh mencoba mereka ulang pembunuhan rekam setimnya dan memutuskan untuk berangkat lagi ke Cina. Tapi dalam perjalanannya dia tuh dibuntuti gitu loh. Walau akhirnya dia tuh berhasil kabur. Tapi identitasnya dia tuh udah disebar gitu loh. Jadi di mana-mana dia tuh diburu. Tapi dengan identitas palsunya, dia tuh berhasil melewati penjagaan. Nah, waktu dia tuh mau naik kapal, ternyata atasannya tuh udah nunggu gitu loh di sana. Dan dia tuh meminta si Ji Hyuk supaya jangan gegabah lah gitu loh. Dan si Ji Hyuk pun gak jadi pergi. Tapi dia meminta kalau di saat dia nanti menginvestigasi kematian temennya, tolong gitu loh supaya jangan dihalangi. Si Ji Hyuk pun akhirnya dimasukkan ke bagian Crime Information Center. Atasannya tuh naruh di sana untuk mempersiapkan dirinya. Ternyata departemennya dia itu tuh kayak tempat buangan gitu loh. Terus dia tuh disuruh ke tempat atasan departemennya dan dia tuh dipasangkan dengan Yo Yeji. And then sepulangnya si Ji Hyuk tuh ngelihat sebuah kode lampu gitu loh. Dan dia tuh menganggap itu sebagai pengganti kode Morse. Dan setelah diterjemahkan oleh si Ji Hyuk, dia pun akhirnya pergi ke sebuah market namanya M-Mart. Dan di dalam perjalanan dia tuh kayak ngerasa kayak dibuntuti gitu loh. Tapi ya dia tuh berhasil ngelewatin dia. Dan sesampainya dia tuh di sana, dia tuh menemukan locker yang berisi USB. Dan di dalamnya USB itu tuh ada rekaman tentang dirinya yang menyatakan kalau ada pengkhianat. Dan dia tuh menghapus memorinya untuk menangkap siapa pengkhianat itu. Kemudian kita tuh ngelihat seorang idol yang kecanduan narkoba meninggal karena ditabrak truk. Dan disinyalir
Yon sebagai pengedarnya itu tuh sedang dicari sama kepolisian. Terus kita tuh dipindahkan ke kantor si Ji-hyuk, di mana bawahannya tuh mencoba memperkenalkan dirinya, tapi tetap aja dia dicuekin gitu loh. Dan si Ji-hyuk pun masih memikirkan rekaman yang dia tonton gitu loh, mengenai adanya pengkhianat di agensinya dia. Dan dia tuh mencoba mencegah semua prasangka yang bisa mengaburkan penilaiannya dia, dan dapat menghambat prosesnya untuk menemukan pengkhianat yang sebenarnya. Dan masih ada sebuah teka-teki gitu loh yang belum terselesaikan. Dan dia juga harus curiga terhadap semua orang yang mendekat sama dia. Lalu dia tuh ketemu lagi sama pacar temannya. Dan dia tuh shock ngeliat si Ji-hyuk tuh udah kembali bertugas. Kemudian kita pindah ke pacar temannya yang bertemu atasannya. Dia tuh meminta untuk membuat satuan sendiri. Dan atasannya juga meminta untuk melihat Ji-hyuk lebih dalam gitu loh. Sementara itu, si Ji-hyuk tuh mulai mempelajari orang-orang yang dia kenal tuh satu persatu untuk mencari sebuah clue. Kemudian, rombongan gangster tuh berhasil memasukkan narkoba, dan rombongannya tuh tiba di sebuah gedung. Ternyata, Yon yang dicari sama polisi itu tuh disekap dengan kondisi hampir mati. Dan di saat si Yon tuh mengancam, atasan gangster pun datang dan langsung ngabisin si Yon itu loh. Terus kita lihat kalau kedua petinggi agensi itu bertemu di parkiran untuk membahas sesuatu. Ternyata dia tuh menemukan adanya koneksi kartel dengan Gwang Chul, dan dia adalah orang kedua dari geng Hwayang yang menghabisi rombongan si Ji-hyuk dulu. Nah, disinyalir bahwa kartel narkoba yang menjual ke idol itu tuh adalah mereka gitu loh. Dan dia tuh minta izin untuk mengurus mereka. Kemudian si Ji-hyuk tuh bertemu dengan rekan kerjanya dulu, dan dia tuh meminta dokumen rahasia dari dia. Setelah dia tuh mendapatkannya, dia tuh memberi tugas baru untuk ngecek pemilik kartu pas yang dia temuin itu. Lalu di kamar si Ji-hyuk, menyebarlah semua dokumen untuk mencari kunci. Hingga dia tuh melihat profil Kim Dong-won. Dia tuh teringat masa lalu gitu loh. Dan dari pembicaraan mereka, Dong-won tuh menganggap kalau geng Hwayang tuh gak lebih dari sebuah cabang. Nah, ada yang lebih besar lagi gitu loh, cuman belum terungkap. Dan dia tuh teringat kalau kasus Hwayang adalah limpahan si Dong-won dong. Nah, di saat si Ji-hyuk tuh di Cina, dia tuh bertemu dengan informan bernama Lee Chong-gil. Dan dia tuh mata-mata dari geng Hwayang. Si Chong-gil pun memberi banyak informasi. Dan semua informasi itu tuh sangat penting gitu loh. Dan di saat dia tuh mencoba menggali lebih dalam siapa yang menjebak mereka waktu malam itu, tapi dia tuh tetap blank aja gitu loh. Kemudian seperti yang dibicarakan di parkiran, geng Hwang Chul itu tuh coba untuk ditangkap. Walau sempat lari, tapi akhirnya dia, ajudannya, dan supirnya itu tuh ditangkap. Tapi setelah ditangkap, telepon pun masuk gitu loh, call center pemerintah untuk segera membebaskan dan mendeportasi tanpa syarat. Kalau enggak, setiap harinya akan ada polisi yang mati. Kemudian si Ji-hyuk tuh dipanggil ke kantor wakil komisaris. Dan dia tuh di sana ditanyain gitu loh, apakah masih ingat siapa Gwang Chul? Dan ternyata si Ji-hyuk tuh masih ingat dong dengan detail gitu loh. Dan mereka pun menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana mereka membunuh polisi yang menelpon call center. Dan si Ji-hyuk tidak menyarankan untuk menyelesaikannya lewat hukum. Dia juga meminta untuk menginterogasi Gwang Chul, dan akhirnya disetujui juga oleh wakil komisaris. Nah, ternyata waktu si Ji-hyuk tuh masuk, ternyata tuh si Gwang Chul tuh masih ingat gitu loh siapa si Ji-hyuk. Tapi si Gwang Chul tuh selalu aja diam. Tapi di saat si Ji-hyuk tuh menceritakan aibnya, dia tuh langsung berontak, walau masih bisa ditangani. Sementara itu, di tempat lain, nambah lagi dong korban kepolisian, dan potongan tangannya pun dikirim ke polsek gitu loh. Ya, melihat itu ya si Ji-hyuk makin emosi lah. Kemudian di kantornya dia, si Yoeji tuh bertemu dengan mantan rekannya. Dan dia tuh memberitahu ada dokumen yang berhubungan dengan si Ji-hyuk. Kemudian balik lagi ke polsek, dia tuh mencoba menginterogasi supir Gwang Chul. Dan si Ji-hyuk tuh memberikan nomor teleponnya ke supir itu. Ya kali aja ada informasi yang dia bagi gitu loh. And then keluar dari ruangan, dia tuh melihat
Polsek tuh dipenuhi dengan gangster yang mencoba menyerahkan diri gitu loh. Dan dalam perjalanan pulangnya, dia tuh mendapat info dari asistennya bahwa dalam HP itu tuh ada fotonya dia gitu loh. Nah, ngeliat itu ya langsung lah dia bergas balik ke Polsek. Tapi dia tuh terlambat karena tepat di pukul 12 pagi, Polsek tuh chaos dan dikepung sama gangster gitu loh. Satu Polsek itu tuh semuanya dihabisi tanpa ampun untuk mengeluarkan si Guangchul. Tapi ternyata bos besarnya di situ tuh bukan si Guangchul, melainkan supirnya dia dong. Dan karena nomor telepon itu, dia tuh mengira kalau ada kebocoran informasi dari si Guangchul. Dan si Guangchul pun langsung dibunuh. Di saat dia tuh mau sampai Polsek, si Ji-hyuk tuh berpapasan dong dengan rombongannya. Dan di saat ngeliat supirnya itu tuh berada di posisi penumpang, ya si Ji-hyuk tuh langsung puter balik dah dan ngejar mereka. Sempat terjadi juga gitu loh aksi kejar-kejaran, penembakan. Tapi yang namanya 3 mobil lawan 1, si Ji-hyuk pun kalah. Dan bosnya Hwayang pun pergi. Tapi di saat si Ji-hyuk tuh kembali ke Polsek dan ngecek CCTV, dia tuh melihat ada Lee Chong-gil gitu loh di situ. Dan mulai inget gitu loh, kalau orang yang mencoba mengepung dia saat itu ternyata si Lee Chong-gil. Kemudian setelah kejadian mengenaskan yang terjadi di Polsek, hal itu tuh langsung segera dibahas di kantor. Dan melihat kejadian itu, wakil direktur tuh marah besar gitu loh. Dan bertanya mengenai hasil interogasinya. Cuman seperti yang kita ketahui, bahwa selama proses interogasi, rekaman tuh dimatikan dan terjadi chaos gitu loh. Hingga wakil direktur tuh meminta untuk segera bertemu sama si Ji-hyuk. Sementara itu, si Ji-hyuk tuh masih bingung gitu loh. Kenapa si Chong-gil tuh masih bekerja sama Hwayang gitu loh. Kemudian dia tuh bertemu dengan wakil direktur dan ditanyain mengenai interogasinya. Tapi si Ji-hyuk tuh masih ngeles gitu loh. Dan dia bilang seperti atasan departemennya tuh bilang. Dan si Ji-hyuk tuh minta untuk ditarik dari tim dan cutilah untuk sementara waktu. Dan permintaannya itu tuh dikabulin gitu loh. Tapi dia tuh meminta semua perlengkapannya itu tuh disita. Dan si wakil direktur tuh udah tahu alasannya si Ji-hyuk yang sebenarnya. Dan alasan perlengkapannya diminta sementara itu tuh untuk mencegah keterlibatan NIS kalau ada terjadi hal yang gak diinginkan gitu loh. Terus akhirnya dia tuh bertemu sama partnernya. Selain dia tuh menanyakan dapat foto itu dari mana, dia juga meminta supaya informasi mengenai foto itu tuh juga ditahan dulu. Dan dia tuh menjelaskan alasannya tuh kenapa gitu loh. Dan di situ partnernya itu tuh minta untuk ikut gabung dalam kasusnya Ji-hyuk. Dan sebagai tugas pertama partnernya itu, dia tuh diminta mencari seseorang yang berhubungan dengan si Chong-gil. Kemudian kita ngelihat kalau si Ji-hyuk tuh kesana untuk interogasi. Untung si Ji-hyuk tuh sempat membagikan informasi pribadi tentang si Chong-gil ke si Ji-hyuk. Atau enggak, ya udah mentok lah interogasinya. Dan tantenya si Chong-gil pun bilang kalau si Chong-gil tuh sempat gitu loh nelpon dia. And then kita pindah ke tempat lain. Kita ngelihat kalau si Ji-hyuk tuh bertemu dengan seorang intel dari Cina. Dan dia tuh menanyakan mengenai Wang Mosol dan gengnya Hwayang. Ternyata geng itu juga digunain sebagai senjata untuk peperangan kekuasaan politik di Cina. Dan cewek itu tuh bilang kalau ada mastermind di belakangnya. Dan yang mendalikan tuh semuanya gitu loh. Dan dia itu bernama Bai Mose. Dia tuh dianggap sebagai undergroundnya Overlord. Dan menguasai hampir seluruh transaksi ilegal. Pas dia pulang, dia pun dijemput sama si Jie. Dan si Jie udah nge-trace gitu loh semua nomor telepon tantenya ke si Chong-gil. Dan ada satu telepon yang berkode 3040. Dan si Jie tuh udah ngecek sampai detail, lengkap dengan lokasinya. Dan dia bilang kalau nomor telepon itu tuh baru diregister 15 hari yang lalu. Lalu sepulangnya si Chong-gil ke markasnya, ternyata udah ditungguin dong sama si Ji-hyuk. Dan di saat Chong-gil tuh mau lari, untung ada si Jie. Makanya tuh masih bisa dikejar. Lantas si Ji-hyuk pun menginterogasi si Chong-gil. Kemudian si Ji-hyuk nanya gitu loh, apa yang terjadi pada malam itu. Dan si Chong-gil tuh bilang kalau malam itu si Ji-hyuk tuh disuruh pergi. Karena mau dikepung abis. Informasi mereka tuh udah bocor. Dan si Chong-gil bilang kalau infonya bocor tuh dari dalam.
Dan gak jelas gitu loh, tiba-tiba polisi tuh datang ke situ. Padahal gak ada yang ngubungin. Terus si Jiuk pun pergi sama si Chonggil. Kemudian di mobil, si Chonggil tuh menjelaskan kalau hanya itu yang dia tahu. Kemudian si Jiuk tuh nanya mengenai si Mosol. Tapi karena jabatannya si Chonggil tuh masih kecil, dia tuh nggak tahu banyak gitu loh. Dan di saat ditanya dia dari mana, dia bilang kalau dia tuh habis menerima narkotik seberat 200 kg dari farmasi di Hongnam, di Huandong ke Incheon. Dan sistem distribusinya tuh juga unik gitu loh, karena mereka distribusinya tuh via kurir. Dan apa yang dia lihat itu tuh masih belum ada apa-apanya lah gitu loh. Karena isunya ada kapal besar yang akan merapat yang ngebawa narkoba dalam jumlah yang sangat amat besar. Kemudian kita lihat kalau si Chonggil tuh tiba-tiba kabur gitu loh. Tapi dia meninggalkan dokumen di mobilnya si Ji-hyuk. Lalu si Ji-hyuk tuh memberitahukan dokumennya ke si Jie yang ternyata isinya itu tuh struk kurir gitu loh. Tapi setelah diteliti, ternyata tuh ada nomor yang tertera di amplop dokumen. Dan si Ji-hyuk tuh minta supaya segera ditelusuri. Kemudian Direktur Kang Pil-ho itu menelpon dia untuk bertemu. Dan dia tuh menanyakan mengenai foto si Ji-hyuk yang beredar. Dan dia juga meminta supaya si Ji-hyuk tuh hati-hati gitu loh. Karena dia tuh sedang dipergunakan sebagai pion gitu loh. Kemudian si Ji-hyuk tuh memberikan struk kurir itu ke atasannya. Dan dia tuh memberi semua informasi yang dia dapat. Dia juga bilang kalau dalam 2 hari dia akan menemukan Mosol. Sementara itu si Jie akhirnya tuh dapat memecahkan kode dokumen itu. Yang ternyata narkoba itu tuh akan dikirim pakai kontainer. Dan kontainer itu tuh udah nyampe di Incheon 3 jam yang lalu. Ya tahu kayak gitu ya mereka berdua langsung menuju pelabuhan lah untuk menginvestigasi. Tapi waktu kontainer itu dibuka, ternyata tuh isinya tuh kosong gitu loh. Hanya kakek-kakek sendirian yang ada di dalam. Dan setelah si Ji-hyuk tuh dikepung sama si Mosol, ternyata si Chonggil tuh udah menjadi tahanannya gitu loh. Ya si Ji-hyuk menyerah lah. Hingga akhirnya tuh Mosol datang dan ngebuat si Ji-hyuk tuh pingsan. Yang kemudian si Ji-hyuk tuh dibawa ke kediamannya si Mosol. Dan dari pembicaraannya Mosol, dia tuh punya dendam pribadi gitu loh sama si Ji-hyuk. Dan dia tuh pengen ngebalas dendam atas kematian anaknya si Mosol. Kemudian si Ji-hyuk pun dipaksa dan disiksa dengan di-strum. Dan dari pembicaraan si Mosol juga, ternyata salah satu bawahannya si Mosol adalah pasukan khusus dari Korea Utara. Makanya GPS-nya tuh ketahuan. Terus di situ kita juga tahu kalau ternyata kakek tua yang ditemukan di kontainer itu adalah seorang ahli kimia terbaik di Korea Utara yang diundang untuk ngebuat narkoba. Dan dari hasil analisa Ji-hyuk terhadap kejadian di Polsek, dia tuh pengen ngebuat si Mosol tuh merasa jumawa gitu loh. Supaya si Mosol tuh ngeluarin semua informasi penting yang lebih banyak. Dan ternyata GPS-nya yang Mosol temuin itu adalah decoy gitu loh. Karena yang asli itu tuh ada diminum. Terus di tempatnya si Mosol itu terjadi perang psikologis antara si Ji-hyuk dan si Mosol. Dan ketika dia tuh nyebutin nama Baik Mosa, semua tuh tiba-tiba diem gitu loh. Dan sewaktu si Ji-hyuk tuh dibawa ke tahanannya, tiba-tiba Baik Mosa tuh telepon dong. And then kita juga jadi tahu kalau sebelum ngejalanin misi, si Ji-hyuk tuh sempat bilang ke si Jie kalau seandainya GPS kapsulnya dia tuh mati, berarti itu tanda ada penyergapan gitu loh. Dan setelah GPS-nya tuh dimatikan sama si Jie pun langsung nelpon ke kepolisian. Dan di situ si Ji-hyuk pun baru ngelawan. Gokil abis deh pokoknya, sumpah keren abis. Dan dari pertarungan tangan kosong, senjata, sampai taktikal, dan di saat si Chonggil pun ingin memberikan informasi ke Ji-hyuk, Chonggil pun akhirnya mati dan meninggal. Kemudian di kantor, si Seo tuh coba ngingetin si Ji-hyuk supaya nggak menarik lebih dalam si Jie. Tapi bukannya si Jie tuh trauma, dia tuh malah makin semangat dong. Dan ternyata si Jie tuh di dalam kamarnya dan sudah menginvestigasi kejadian di Cina tuh lebih dalam gitu loh. Dan si Jie ternyata adalah anak dari salah satu rekan si Ji-hyuk yang mati di Cina. Jadi sebelum meninggalnya si Chonggil, dia tuh bilang kenapa dia nggak ngubungin Nies setelah kejadian itu. Karena dia tuh menghubungi nomor yang dikasih, ternyata ada sekelompok orang yang muncul di titik pertemuan.
dan mereka tuh datang untuk ngebunuh si Chonggil. Terus temennya tuh datang dan memberikan informasi mengenai kartu yang hilang. Dan dia dulu tuh bekerja di bagian umum. Terus dia juga bilang kalau atasan pemilik kartu itu sebelumnya itu adalah Han Dong-yun, yaitu atasan departemennya. And then dia tuh minta tolong sama temennya untuk ngecek server mengenai panggilan darurat dia dulu waktu bertugas dan siapa yang menerima laporan itu. Kemudian si Jie itu bertemu dengan pria bernama Sang-kyun. Dan di situ si Sang-kyun tuh memberikan si Jie itu uang dan si Jie itu menginvestigasi kematian ayahnya. Tiba-tiba database dari NIS tuh diretas dong sama seseorang dan karena kejadian itu data yang diminta sama si Ji-hyuk tuh hilang gitu loh. Dan karena mau coba digagalkan, akhirnya sistem NIS pun dia hack gitu loh. Dan sepertinya pria yang hack itu adalah si Song-kyun. Dan di dalam rapat dengan para direktur, itu tuh dibilang kalau sistem dihack dengan menggunakan laptop internal. Dan dia bilang ada orang dalam yang terlibat. Dan pemilik laptop itu adalah si Cho Il-lak. Terus wakil direktur tuh segera memanggil si Do-yun. Dan dia tuh menjelaskan yang terjadi dan juga menanyakan mengenai si Choi. Ternyata itu tuh berhubungan dengan kasus inspeksi sipil. Dan berhubungan juga dengan atasan di sana. Kemudian di kantor, si Ji-hyuk tuh menanyakan nomor ekstensinya si Choi. Dan di situ si Ji-hyuk tuh baru tahu gitu loh kalau si Il-lak tuh sudah meninggal karena bunuh diri. Dan ternyata si Jie itu mentornya dia dulu. Dan si Jie itu bilang kalau ini ada hubungannya dengan si Sang-kyun. Dan setelah ditelusuri, ternyata dia tuh pengen bertemu dengan seorang wartawan gitu loh. Dan di saat pertemuan dengan si Sang-kyun dengan wartawan itu, ternyata dia tuh dijebak. Tapi pas Sang-kyun tuh mau ditangkap, si Ji-hyuk tuh datang untuk nyelamatin dia gitu loh. Dan karena udah dikepung, si Ji-hyuk pun ngebuat fake alarm. Dan ternyata si Sang-kyun tuh bilang kalau si Ji-hyuk tuh pernah berjanji sesuatu gitu loh. Dan di saat si Ji-hyuk tuh coba nginget, Sang-kyun pun menghilang. Sementara itu di ruangannya Soyeon, dia tuh meminta bawahannya untuk menginstal aplikasi MPK di HP-nya Jae. Terus malamnya, si Ji-hyuk tuh bertemu dengan Kang Pil-ho. Dan dia tuh bilang mengenai kejadian di Cina. Wakil direktur Do, si perempuan itu sepertinya menyembunyikan sesuatu gitu loh. Dan dia tuh menyegel semua catatan sebagai rahasia. Dan bahkan gak bisa dibuka dong tanpa otorisasi yang terpisah. Sementara itu, si Jae tuh berhubungan dengan Sang-kyun tuh lewat chat sebuah game. Dan di saat dia tuh sudah mendapatkan infonya, dia pun langsung disergap oleh pihak intelijen. Dan si Jae tuh marah karena teleponnya dia tuh disadap. Dan dari pembicaraan mereka, ternyata ada orang yang ingin ditemui sama si Sang-kyun, yaitu si Ji-hyuk. Dan di saat si Ji-hyuk tuh mau bertemu dengan si Sang-kyun, dia tuh diawasi dari semua sisi. Dari pengawasan fisik, bahkan sampai CCTV. Sang-kyun tapi pinter juga, karena dia tahu dia tuh udah dikepung. Dia tuh mengirimkan pesan lewat billboard. Dan di saat si Ji-hyuk tuh ngeliat itu, dia tuh langsung bergerak lah. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di subway. Dan setelah Sang-kyun tuh memberikan sebuah kode ke si Ji-hyuk, si Sang-kyun pun akhirnya ditangkap dan turun dari kereta. Terus waktu si Sang-kyun tuh diinterogasi dan laptopnya tuh sedang diperiksa, ternyata dia tuh udah nyetel dong untuk menghabisi server secara langsung. Dan dia bilang jam 8 malam, semua file yang ada di server tuh akan dimusnahkan. Dan sambil menghadap ke CCTV, si Sang-kyun pun mengamuk. Dan dia tuh pengen banget gitu loh untuk bertemu Ji-hyuk. Kemudian waktu mereka tuh ditinggal berdua, si Song-kyun pun bertanya mengenai kode itu. Dan ternyata kode itu tuh berhubungan dengan misinya si Ji-hyuk dan si Choi dulu waktu di Suriah. Dan sembari mereka tuh ngobrol, proses penghapusan data pun dimulai. Dan mengenai kode itu, ternyata artinya adalah musuh bersama. Dan ternyata kode itu juga yang menjadi password untuk menghentikan penghancuran semua data di server. Dan dia tuh diundang ke ruangannya si Soyeon. Dan di saat dia tuh keluar sebentar, si Ji-hyuk pun mendapatkan telepon dari Sang-kyun. Dan dia tuh bilang kalau orang yang membantu dia itu adalah si Soyeon. Ya, karena informasi dari Sang-kyun itu ya langsunglah terjadi konfrontasi
antara si Jihyuk sama si Soyeon, dimana si Soyeon tuh dicekik dan diinterogasi. Lalu kita tuh ngeliat kalau si Jihyuk tuh langsung membunuh si Soyeon. Tapi tembakan itu ternyata tuh cuman halusinasi aja gitu loh. Karena di saat dia tuh terbangun, ternyata dia tuh ada di klinik gitu loh. Setelah dia tuh pingsan di ruangannya si Soyeon. Lalu dia tuh dipanggil ke ruangannya si Pilho. Salah satu atasan di sana tuh selain dia ditanyain mengenai kejadian itu, dia juga disuruh cuti gitu loh untuk menenangkan diri dulu. Tapi si Jihyuk tuh malah makin curiga gitu loh dengan sikap reaktif dari si Pilho. And then waktu dia tuh keluar, dia tuh ketemu sama si Soyeon. Dan kita tuh lihat bagaimana bekas luka memar di lehernya. Tapi di situ si Soyeon tuh masih tetap kalem aja dong. Dan ngeliat itu tuh bikin si Jihyuk tuh makin curiga gitu loh. Sementara itu muncul kasus baru lagi dong, di mana seorang reporter Jong Sung Ki dengan suaminya, mantan pejabat tinggi yang lari dari Korea Utara dan bergabung dengan Daebok Ilbo. Dan dia tuh menggunakan status reporternya untuk mengunjungi Korea Utara melalui Cina untuk memberikan informasi jutaan pembelot Korut kepada Dewan Keamanan. Dan ternyata sepupunya juga baru datang gitu loh dari Korut beberapa bulan yang lalu. Jadinya mereka tuh disuruh untuk cross-check kesaksian mereka berdua. Besoknya si Jihyuk tuh ketemuan lagi gitu loh sama temannya yang biasa ngasih dia tuh informasi. Dan kali ini tuh dia dikasih informasi mengenai si Soyeon. Dan di situ dibilang kalau si Soyeon tuh pernah diskors gitu loh 3 bulan. Dan dari evaluasi psikologi, dia tuh dianggap sebagai agen yang beresiko tinggi. Dan anehnya tuh gak ada catatan dia tuh pergi ke dokter dong. Lalu dari cross-check interogasi, ditemukanlah informasi berbeda antara Sung Ki dan sepupunya. Terutama mengenai catatan keluar masuk Korut. Dan karena susah untuk bertemu Sung Ki, akhirnya si Jie pun pergi ke tempat sepupunya si Sung Ki. Tapi setibanya dia di sana, ternyata tuh dia udah gak bernyawa lagi gitu loh, karena overdosis narkoba. Lalu dia tuh laporan ke atasannya si Soyeon mengenai semuanya. Dan dia tuh meminta supaya dia tuh diizinkan untuk ngecek lebih dalam. Dengan informasi database, si Jie itu ngecek gitu loh semua informasi mengenai agen gelap. Hingga muncullah satu nama, yaitu Chang Chun-woo. Nah, ngeliat itu tuh dia langsung konfirmasi ke si Jihyuk. Tapi si Jihyuk tuh bilang kalau dia tuh gak kenal. Dan yang anehnya, ketika daftar itu tuh bocor, hanya dia satu-satunya agen yang selamat. Dan untuk menemukannya ya mereka harus nunggu gitu loh, sampai dia tuh memutuskan untuk muncul. Sementara itu di tempat lain, kita juga lihat bagaimana atasannya, si Pilho, itu tuh mendapatkan dokumen dari seorang agen Amerika. Lalu kita juga lihat bagaimana si Chunho tuh dia memantau gerak-geriknya si Jihyuk selama ini. And then di kantor, ternyata isi dari dokumen itu adalah mengenai masa lalunya si Jihyuk gitu loh. Bagaimana keluarga itu dibunuh, dan ada informasi penting di mana si Jihyuk itu tuh ternyata menderita amnesia disosiatif gitu loh. Dan ternyata si Jisok sudah mengetahui semuanya gitu loh. Justru dia tuh nanya balik ke Pilho karena ingin menghentikan semuanya. Dan Pilho tuh khawatir gitu loh, apa yang akan terjadi kalau semua ingatannya si Jihyuk tuh pulih kembali. Sementara itu kita tuh ngelihat kalau si Jihyuk tuh lagi di tempat memorial keluarganya. Dan dia tuh menemukan USB di dalam ruang abu. Kemudian di kantor, si Jie tuh coba untuk ngirim data perjalanan tersebut ke Cina untuk ngecek keasliannya. Kemudian malamnya, si Jihyuk tuh meminta si Jie untuk mengidentifikasi foto itu. Dan si Jie tuh mendapatkan bahwa foto itu diambil tahun lalu gitu loh. Tepatnya tuh tanggal 3 Maret. Dengan kualitas kamera seperti yang biasa agen gunakan. Dan setelah selesai rendering, didapatlah wajah aslinya si Chun. Besoknya, ternyata dokumen perjalanan si Sung Ki itu tuh bukanlah dokumen asli gitu loh. Dan di saat ketemu sama si Soyeon di luar, dia tuh bilang kalau banyak kejanggalan dalam kasus ini. Dan si Soyeon tuh pengen supaya kasus ini tuh dia yang take over. Dan di saat bilang ada hubungannya sama si Chunwoo, si Soyeon pun marah gitu loh. Kemudian si Jie tuh menginformasikan semuanya itu tuh ke si Jihyuk. Dan dia tuh bilang
kalau ada kemungkinan si Chunwoo tuh ada hubungannya sama si Soyeon. Dan di saat mereka tuh akan bertemu, ternyata si Jie tuh diculik gitu loh. Bagaimana si Ji-hyuk tuh melihat mobilnya tuh berantakan, dan si Ji-hyuk pun langsung mengejar penculiknya. Tapi tiba-tiba si Ji-hyuk tuh ditelepon sama si Chunwoo tuh lewat teleponnya si Jie. Dan setelah aksi kejar-kejaran pun berakhir, ternyata selama ini tuh si Jie tuh bukan diculik, tapi dia tuh berada di bagasi mobil. Nah, kali ini si Ji-hyuk pun dengan telak dipermainkan oleh si Chunwoo. Besoknya, si Ji-hyuk tuh ngajak si Soyeon tuh untuk ketemuan. Dan di perjalanan, di saat dia tuh ingin memberikan informasi penting, tiba-tiba si Soyeon tuh ditembak gitu loh. Dan di masa kritisnya tuh si Soyeon tuh bilang ke si Ji-hyuk untuk tidak percaya sama siapapun. Lalu di kantor polisi, si Ji-hyuk pun diinterogasi gitu loh mengenai kejadian itu. Dan si Ji-hyuk tuh sebelumnya udah ngasih tahu informasi mengenai penembaknya. Tapi akhirnya si Ji-hyuk tuh dikasih lihat gitu loh rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa yang nembak si Soyeon tuh ternyata adalah si Ji-hyuk sendiri gitu loh. Lalu setelah melihat rekaman CCTV, akhirnya si Ji-hyuk pun dijebloskan ke penjara. Di kantor, pimpinan pun mempertanyakan penugasan si Ji-hyuk karena mentalnya tuh nggak stabil gitu loh. Tapi Kang Pil-ho pun meminta izin untuk membereskan masalah ini. Dan sesampainya si Ji-sok ke ruangan itu, dia tuh mempertanyakan keabsahan CCTV itu, terutama motifnya si Ji-hyuk. Dan terjadilah keributan di rapat itu. Dan dia tuh bilang kalau ada orang di balik ini semua. Tapi pimpinan pun memutuskan supaya si Ji-sok tuh nggak ikut campur gitu loh. Kemudian setelah NIS tuh mengeluarkan si Ji-hyuk dari kantor polisi, nah waktu mereka makan, si Ji-hyuk tuh curiga gitu loh. Dan bertanya kenapa Pil-ho kok nggak nanya gitu loh siapa yang nembak si Soyeon. Terus waktu si Pil-ho tuh berusaha untuk berbuat baik, dia jadi teringat gitu loh sama omongannya si Soyeon supaya dia tuh jangan percaya gitu loh sama si Pil-ho. Dan waktu si Ji-hyuk tuh mau dibawa pulang, ya dia pun berontak dan berusaha untuk kabur. Hingga akhirnya tuh kedua mobil tuh tabrakan. Dan Ji-hyuk pun mampu keluar dari mobil itu. Dan waktu dia tuh keluar, sedikit demi sedikit tuh ingatannya dia tuh udah mulai pulih gitu loh. Dan di saat dia tuh nyamperin si Pil-ho, dia tuh kembali menanyakan mengenai dirinya yang nembak si Soyeon. Dan di situ dia tuh ngetes si Pil-ho gitu loh, supaya dia tuh percaya sama si Ji-hyuk. Dan si Ji-hyuk pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian ternyata ada sebuah laporan yang berbeda gitu loh, bahwa infonya malah si Ji-hyuk yang nembak si Pil-ho tuh sampai kritis. Sementara itu di kantor, atasan yang lain tuh bilang supaya kasus Sungki ini nih segera diselesaikan dan kasusnya tuh ditutupi gitu loh. Semua dokumennya itu segera dihancurkan. Dan asistennya pun disuruh untuk berbohong sebisanya. Sementara itu, waktu si Jae itu mau balik dan ketemu si Ji-hyuk dalam posisi kesakitan, nah akhirnya si Jae pun membelikan obat-obatan. Dan si Jae pun langsung diinterogasi mengenai kamarnya si Jae. Dan si Jae itu bilang kalau ayahnya tuh menghilang di Shenyang juga. Dan karena permohonan dia tuh nggak ditanggepin, makanya dia tuh masuk NIS gitu loh. Sementara itu justru si Jae itu menanyakan bila bukan si Ji-hyuk yang nembak si Soyeon. Beda banget lah sama si Pil-ho. Walaupun si Ji-hyuk tuh nggak yakin sama dirinya, tapi dia tuh masih yakin gitu loh sama orang yang mencurigakan di TKP. Kemudian besoknya, si Ji-hyuk tuh kembali ke TKP untuk menganalisa lah. Dan si Jae itu mencoba mencari data dari CCTV sekitar. Hingga akhirnya tuh ketemu juga. Terus, waktu si Jae itu balik ke ruangannya, dia tuh menemukan sebuah kode yang berhubungan dengan deepfake. Kemudian, si Jae pun menginformasikan ke si Ji-hyuk mengenai teknologi deepfake. Lalu, kita juga ngelihat kalau si Ji-hyuk tuh mendapatkan orangnya. Dia tuh bernama Eung-sik, yaitu pembelot dari Korea Utara. Dan si Ji-hyuk pun langsung nyamperin ke lokasi yang diinfoin si Jae. Pertarungan pun tidak terelakkan. Dan di saat si Ji-hyuk tuh nanya siapa yang nyuruh, tiba-tiba dia tuh bunuh diri. Dia tuh bunuh diri dengan menggigit kapsul berisi potasium sianida. Dan dari HP-nya itu ditemukan foto si Sungki sebagai target berikutnya. Dan diduga si Chunwoo yang menjadi dalang dari semuanya.
Kemudian si Jae itu bilang kalau proyek deepfake itu tuh dihentikan beberapa bulan yang lalu dan kepala penelitinya tuh bernama Jongso. Tapi anehnya dia bukan pengusaha teknologi gitu loh, melainkan dia tuh seorang pengusaha kertas. Dan kita tuh ngeliat bagaimana proyek mereka tuh ternyata adalah memanipulasi video-video di CCTV dan di HP gitu loh. Dan di saat ditanya apakah dia tuh bisa membedakan mana yang asli atau yang palsu, ya dia bilang ya karena algoritmanya itu bisa membuat menjadi sangat mirip, itu membuat menjadi tidak mungkin. And then si Jiuk pun telepon si Pilho untuk bertemu dengan Sungki. Dan dia tuh ngajak ketemuan di lokasi yang dia tentuin. Dan dia tuh pengen lihat si Sungki tuh ada di sana. Intinya dia tuh pengen ada pertemuan netral lah gitu loh. Ya karena itu ya si Pilho tuh overreacted lah. Dia tuh langsung nyusun strategi dan bahkan menyiapkan sniper di pertemuan mereka. Ya dia tuh menganggap bahwa strateginya dia itu tuh gila gitu loh. Tapi mereka tuh masih menerka kenapa si Jiuk tuh mau ketemu sama si Sunki. Kemudian kita tuh ngelihat bagaimana si Jiuk tuh mulai bergerak dan beraksi. Ternyata si gila itu tuh udah koordinasi sama si Jongso untuk merubah keaslian CCTV dengan deepfake. Wah gila bener lah pokoknya. Di CCTV tuh bukan si Jiuk dong yang muncul, melainkan si Soyeon. Dan si Sungki pun akhirnya dibawa lari gitu loh. Tapi si Pilho tuh galau gitu loh. Dan sniper pun gagal gitu loh untuk menembak jatuh si Jiuk. Dan walaupun dikejar dengan pihak lainnya, dia tuh masih tetap berhasil kabur. Kemudian di tempat berbeda, si Jiuk tuh mencoba mengorek informasi dari Sungki. Ternyata ada rumor bahwa NIS tuh menangani pembelot dari Korea Utara. Dan setelah ditelusuri, dia tuh menemukan sebuah perusahaan swasta yang isinya tuh pensiunan NIS semua. Nama perusahaannya adalah Sangmo. Dan menurut Sungki, kebocoran data tersebut tuh disebabkan oleh Sangmo. Hingga akhirnya si Jiuk pun bertemu sama si Chunwoo dengan Sungki sebagai pancingannya. Dan ternyata si Sungki tuh akan segera membeberkan semuanya termasuk Sangmo. Selain perang psikologis terjadi di antara mereka berdua, ternyata si Jiuk tuh mempunyai foto tambahan sebagai barang bukti. Tapi si Chunwoo tuh masih tetap aja pede gitu loh. Nah, tujuan si Jiuk tuh bukan itu. Dia tuh pengen ada distorsi. Dia tuh pengen membenturkan si Chunwoo dengan Sangmo. Nah, ternyata si Chunwoo kenapa ada di situ? Dia tuh pengen si Sungki tuh mati gitu loh, supaya menutupi pengkhianatan dia. Tapi di situ si Jiuk tuh mencoba untuk rekonsiliasi. Dan juga ternyata yang nembak si Soyeon adalah pihak dia, karena saking takutnya sama si Sangmo. Kemudian selain CCTV aslinya tuh muncul, ternyata si Jiuk tuh dijebak gitu loh di rumah sakit sama si Pilho. Lalu kita juga ngelihat gerak-geriknya si Jae itu mencurigakan gitu loh, karena dia tuh menghapus rekaman asli dari penembakan itu. Dan ternyata si Soyeon tuh meninggal beberapa jam yang lalu. Kemudian kita juga lihat kalau si Jiuk tuh mencoba untuk merumuskan masalah di dalam ruang karantinanya. Terus kita juga melihat bagaimana si Chunwoo tuh tertangkap dalam kondisi yang babak belur lah gitu loh. Sebelum akhirnya dia tuh dibunuh juga karena menolak untuk bergabung kembali. Dan mayatnya itu tuh digantung di sebuah gedung gitu loh. Sementara itu video CCTV aslinya itu tuh sampai juga di tangan si Jisok. Tapi pengirimnya tuh masih belum diketahui. Kemudian kematian si Chunwoo itu tuh segera jadi pembahasan gitu loh. Dan kematian si Chunwoo itu dianggap menjadi kegagalan terbesar si Jisok. Dan si Jisok tuh dianggap gak kompeten gitu loh. Tapi si Jisok tuh minta waktu 2 minggu untuk membongkar semuanya. Atau enggak, ya dia bakal mengundurkan diri. Kemudian di tempat lain, kita lihat kalau si Doyun dan si Pilho tuh bertemu. Dia tuh mencoba membenturkan si Jisok dengan si Doyun. Dan di situ, si Pilho tuh meminta sesuatu kepada si Doyun. Nah, habis dari situ, si Doyun tuh mengunjungi si Jihyuk. Di situ dia tuh menanyakan tentang si Soyeon. Tapi si Jihyuk tuh nggak bodoh gitu loh. Dia tuh tahu kalau pertanyaan si Doyun itu tuh cuma buat provokasi. Dan dokter di situ tuh ngomong kalau si Jae itu udah 2 kali seminggu datang ke tempat rehabilitasinya si Jihyuk. Lalu selepasnya si Jihyuk, dia tuh langsung ke tempatnya si Jae dan menanyakan siapa yang nyuruh dia untuk mengunjungi si Jihyuk selama rehabilitasi. Ternyata
dia tuh disuruh sama si Pilho gitu loh. Dengan alasan bahwa ayahnya si Jae itu masih hidup. Dan katanya tuh dia udah mengubah wajahnya. Ya langsung lah kepancing. Walaupun mencurigakan, tapi si Jihyuk tuh tetap gitu loh minta bantuan si Jae. Bukan percaya, tapi dia tuh membutuhkan. Dan selama di kamarnya, si Jihyuk tuh mencoba untuk mencari benang merahnya, terutama hubungannya si Pilho dengan Sangmo. Tapi yang jadi pertanyaannya tuh buat apa gitu loh. Besoknya di kantor, si Jisok tuh meminta si Jihyuk untuk menjadi counterbalance dari kasus si Chunwoo. Karena semakin si Jihyuk tuh bergerak, semakin dekat juga gitu loh dengan kebenarannya. And then setelah selesai, dia tuh bertemu dengan si Pilho dan menanyakan tentang Sangmo. Tapi Pilho tuh cuman bilang kalau si Jihyuk tuh untuk hati-hati gitu loh. Kalau Jihyuk tuh bisa menjadi target berikutnya. Lalu si Jihyuk pun berdiskusi sama si Jae mengenai foto itu, di mana salah satunya adalah Ri Dong-chul, wakil manajer umum Badan Keamanan Korut. Gila banget deh koneksinya, dan posisinya tuh tidak diketahui gitu loh. Sementara itu, yang satu lagi adalah Baek Mosa. Cuman dia tuh nggak mau cerita gitu loh sama si Jae. Dan yang ngirim si Chunwoo ke pertemuan itu adalah Sangmo gitu loh. Berikutnya, si Kim sebagai kepala proyek Defect itu tuh menjadi target si Jihyuk berikutnya. Dan si Jihyuk tuh yakin gitu loh kalau dia tuh ada hubungannya sama si Sangmo. Dan Jihyuk pun langsung bergerak. Terus si Jihyuk tuh langsung straight to the point. Dan dugaan dia tuh bener kalau si Sangmo tuh ada di belakang si Kim. Dan si Kim pun warning gitu loh ke si Jihyuk. Dia tuh nggak tahu berapa besarnya si Sangmo. Dan setelah di-mob sama si Jihyuk, si Kim bilang kalau dia tuh nggak pernah komunikasi sama Sangmo. Terus gimana dong? Ternyata mereka tuh komunikasi tuh lewat PDA. Terus gimana cara mereka komunikasi? Secara jangkauannya dia itu tuh nggak lebih dari 100 meter. Ya lewat papasan. Di situ tuh mereka mengirimkan pesan. Gokil deh pokoknya. Dan saking banyaknya anggota Sangmo, mereka tuh nggak kenal gitu loh satu sama lain. Dan setelah si Jae itu melihat filenya si Chunwoo, ternyata si Soyeon tuh pernah nyelamatin si Chunwoo 4 tahun yang lalu waktu si Chunwoo tuh nyamar di geng Samwa. Ketika identitasnya tuh hampir terungkap dan bisa jadi masalah diplomatik yang serius, para petinggi tuh memerintahkan si Chunwoo tuh untuk menyerah. Dan kemungkinan petinggi itu adalah si Jisok. Tapi si Soyeon tuh menentang abis, baik si Jisok maupun si Pilho. Dan ternyata si Chunwoo juga ikut dong dalam proyek ZIP, obat untuk PTSD. Seperti yang kita tahu di episode pertama, obat yang bisa bikin lupa ingatan. Dan ternyata itu tuh obat internal kerjasama dengan Daijin Selbio. Ya seperti biasa, dia tuh langsung koordinasi sama temannya. Si Jihyuk tuh pengen tahu gitu loh, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ZIP. Dan Jihyuk tuh mau ke Daijin. Dan tiba-tiba PDA-nya nyala dong. Berarti ada yang deket dia gitu loh. Dan tertulis kalau kebenaran tuh ada di 4 Deva. Kemudian si Jihyuk pun sama si Jae pun pergi ke tempat forensik untuk identifikasi si Chunwoo. Dan ternyata dengan tinta UV di tubuhnya, dia tuh meninggalkan sebuah pesan gitu loh. Tapi dari pihak Digital Code, mereka tuh nggak bisa nemuin apa-apa. Dan malamnya waktu dia tuh mau pulang, dia pun bertemu dengan si Pilho. Ya seperti biasa, bokapnya si Jae itu jadi tameng. Dan ternyata yang ngirim video asli CCTV itu bukan si Jae dong. Walaupun begitu, si Jae itu bilang kalau mereka tuh nggak bisa kerja sama lagi secara diam-diam. Wah gila, ternyata si Jae itu udah disadap dong sama si Jihyuk. Lalu kita juga ngelihat bagaimana si Jae itu menemukan jawaban atas si Chunwoo, bahwa kode itu tuh seperti QR code gitu loh. Dan setelah ditelusurin, ternyata si Chunwoo tuh memiliki sindrom Kaislon gitu loh. Dan saking langkanya, gak ada 20 orang yang menderita penyakit itu. Dan Pyong Il itu tuh menjadi salah satu orang yang dicurigai. Dan ternyata itu tuh benar. Nah, selain dia tuh bekas militer, dia juga salah satu pendiri agen di Korea. Dan bahkan dia juga pernah dikirim ke Amerika dong. Bahkan dia juga bertanggung jawab untuk program anti komunis. Dan si Jae pun disuruh cari info gitu loh, dia tuh berobat di mana. Dan gak jauh-jauh, di rumah sakit Daijin dong. Terus dari keterangan perawat di sana, terakhir dia tuh berobat pada tahun 2013.
Dan di saat mereka mencoba mengorek informasi lebih dalam, ya ditolak lah karena itu tuh privasi pasien gitu loh. Mereka tuh nggak bisa ngasih tahu lebih banyak, dan bener ternyata tuh ada yang ditutupin. Wah, emang dah temannya si Jiuk tuh pro banget. Dana rumah sakitnya tuh dia udah dapat aja dong. Tapi setelah renovasi tuh dilihat ada kejanggalan gitu loh. Bagaimana ruangan ratusan meter persegi itu tuh bisa hilang. Dan di saat si Jiuk tuh datang melihat ada lifting barang, si Jae pun disuruh ke sana gitu loh. Dan ada kejanggalan antara jeda per lantai. Dan selain si Jae itu menceritakan pertemuannya dia dengan si Pilho, dia juga ngaku gitu loh kalau bukan dia yang ngirim CCTV-nya. Terus tiba-tiba tuh si Jiuk tuh ditelepon lagi sama temennya. Dan oh my god, yang bertanggung jawab atas proyek Zip itu tuh psikiaternya dia di episode pertama dong, yaitu si Kim Yo Jin. Wah gila, pantes semuanya tuh gak bisa dipercaya. Ya denger itu si Jiuk tuh langsung konfrontasi lah dan langsung nanya sama si Kim Yo Jin. Dan ternyata yang nyuruh ngasih tahu obat itu tuh ke si Jiuk itu ternyata si Doyun dong. Ternyata dia yang ngelakuin semua itu karena si Jiuk. Ternyata itu tuh setelah kejadian Shenyang ngebuat si Jiuk tuh hampir setengah gila, beringas, gak terkontrol. Dan ternyata yang ngeset selama ini tuh si Doyun gitu loh. Dia yang ngatur kapal, dia juga yang ngasih sandi Morse, sampai note defect tuh si Doyun semua gitu loh. Tapi si Doyun tuh bilang kalau dia tuh gak sekotor yang dia pikir. Kemudian di tempatnya si Jae, karena liftnya tuh udah dihack, akhirnya dia tahu juga gitu loh cara ke ruangan tersembunyi itu. Dan setelah si Jae itu berhasil masuk, nah dia lihat tuh lantainya tuh udah kayak penjara gitu loh. Dan bener si Pyong Il tuh ada di situ. Kondisinya tuh mati suri gitu loh karena obat. Dan si Jae itu coba untuk ngeluarin dia dari sana dong. Dan benar si Jae itu dijebak. Ternyata pihak mereka tuh udah nunggu di ambulans. Dan waktu mau dikejar sama si Jiuk, si Jae itu bilang gitu loh, kalau yang di ambulans itu tuh bukan dari Sangmo. Dan di satu mereka mendekat ke ambulans, ternyata selain si Ping Il itu ditembak mati, mereka juga ngelempar bom gitu loh. Dan akhirnya di situ si Jae ketemu juga dong sama bapaknya. Lalu kita flashback sebentar untuk mengingat apa yang terjadi, di mana kita tuh ngelihat kalau si Jae itu ditembak gitu loh. Dan di saat si Jiuk tuh bangun, kita juga ngelihat kalau ingatannya tuh udah mulai kembali gitu loh. Dan untung aja si Jae itu masih bisa selamat. Dan dari pembicaranya dengan si Jae, kita tuh mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar kalau ayahnya si Jae itu tuh si Baek Mosa gitu loh. Kemudian yang membunuh si Chunwoo itu ternyata juga si Baek Mosa. Dan yang ngirimin informasi ke Ji-hyuk lewat PDA itu ternyata juga si Baek Mosa lewat PDA-nya si Chunwoo, supaya bisa menemukan Pyong Il. Dan kemungkinan bahwa dia itu selek sama Sangmo dan mengirimkan pesan lewat kedua korban. Dan pesan Baek Mosa terakhir adalah kalau jawabannya itu ada di antara kalian gitu loh. Dan itu juga yang dibilang si Pilho di episode pertama. Terus kita pindah ke acara ulang tahunnya pimpinan. Dan kita melihat kalau si Jisok tuh ternyata udah dibebas tugaskan. Dan Pilho dipakai sebagai penggantinya. Dan bahkan di situ pimpinan tuh didesak untuk restrukturisasi oleh Lee supaya lebih fokus ke domestik dengan alasan pemilu. Dan pimpinan pun merasa seperti dipermainkan gitu loh. Tapi semuanya tuh ternyata udah disetting. Sementara itu, di kantor biro domestik, Yongtae, atasan biro domestik tuh meminta supaya si Jiuk tuh segera diberhentikan. Tapi pimpinan Lee tuh menginginkan supaya si Jiuk tuh pindah ke departemennya, supaya bisa lebih diawasi. Walau si Yongtae itu nggak terima, tapi lagi-lagi pemilu tuh jadi alasan. Dan seperginya si Yongtae dari ruangan itu, dia tuh langsung dong bertemu dengan Pilho dan memberikan sebuah dokumen rahasia. Kemudian di kamar si Jiuk, dia tuh mulai mengingat kejadian yang ada di foto mengenai pertemuan Baek Mosa, Chunwoo, dan Dongchul. Di situ, selain si Chunwoo tuh memberikan USB berisi data agen ke Baek Mosa, dia juga mencoba untuk memeras si Dongchul.
Dan yang jadi pertanyaannya tuh kenapa mereka tiba-tiba tuh mengubah target gitu loh. Besoknya si Jiuk tuh bertemu lagi dengan agen dari Cina. Dan dia tuh menanyakan tentang Dongchul. Ternyata ada hubungannya dengan geng Huayang, di mana mereka tuh memberikan narkoba ke anak-anak pejabat tinggi. Dan di saat ditanya mengenai apa yang terjadi dengan Ri Dongchul, agen itu cuma menjawab bukan apa tapi kapan. Dan akhirnya dia pun pergi. Kemudian dari video yang rusak, setelah diretas tuh ditemukan siapa pembuat softwarenya, yaitu Planet Software. Dan si J itu punya teman ternyata di sana. Dan mereka pun segera ke Planet Software karena tuh pengen tahu hubungan antara si Soyang dan Sangmo. Nah, waktu mereka tuh bertemu direkturnya si Soyang, ya dia udah pasti ngelak lah semua pertanyaannya. Tapi dia tuh mempunyai sebuah kata kunci, yaitu Argo. Ternyata itu adalah peringatan kalau mereka tuh telah diawasi selama ini. Karena ketika mereka tuh kesana, yang disajikan tuh sesuai dengan keseharian mereka dong. Gokil lah pokoknya. Sementara itu kita ngelihat si Jiuk tuh ngelihat pertemuan antara si Jisok dan agen dari Cina. Dan dengan segera dia tuh meminta untuk menghubungi manajer cabang yaitu Ri Jangchun dari Kementerian Keamanan Negara Cina. Lalu besoknya di kafe, ternyata temennya si J itu mengalami kecelakaan, tapi ada keanehan dari kecelakaannya. Dan di situ tuh kita tahu kalau dia tuh disuruh atasannya untuk membocorkan informasi pribadi dalam jumlah besar gitu loh. Bahkan yang dibocorin tuh sampai bener-bener informasi pribadi lah. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, riwayat panggilannya tuh udah dihapus dong. Hingga akhirnya tuh temennya tuh memberikan jurnal. Dan di situ dituliskan Pusat Penelitian Psikologi Sosial Korea. Ya mendengar itu si Jae dan si Jiuk tuh langsung ke Polres lah. Dan benar, dari CCTV tuh terlihat ada yang gak beres gitu loh. Dan sekeluarnya si Jae, dia tuh disuruh mencari informasi detail mengenai si Yongju. Kemudian di saat si Jae itu ke tempat penelitian itu, dia dapat itu ternyata udah kosong dan berantakan gitu loh. Dan dari nama profesor yang dia dapat, ternyata mereka tuh dikirimi uang dari orang yang tidak dikenal. Dan ternyata nama Kayotek tuh ada di sana. Ya, si Jiuk tuh langsung lah ketemu sama si Kim. Ternyata profesor-profesor itu tuh direkrut sama Kim untuk masuk ke Sangmo. Tapi bahkan Kim pun gak tahu gitu loh dengan detail apa yang terjadi setelahnya. Terus waktu di kantor, si Jiuk tuh melihat ada kejanggalan tanggal transaksi gitu loh, di mana dilakukan periodik per 3 tahun. Ternyata tuh ada hubungannya dengan pemilu dong. Ternyata tahun yang sama dengan pemilu raya. Kemungkinan besar Sangmo tuh pengen mengerubah opini publik lewat Planet Software. Dan ternyata di sana juga ada transfer bulan Mei tahun lalu. Apakah hubungannya dengan Shenyang? Dan di saat dia tuh ketemu agen Cina itu lagi, dia tuh mengatakan kalau Dongchul tuh udah mati tahun lalu di hotelnya, di hari yang sama mereka tuh diserang. Ternyata kejadian itu tuh berhubungan juga dengan pemilu. Kemudian si Jae itu mendapati kalau nomor terakhir yang dihubungi sama si Yongju itu adalah orang dari NIS. Dan waktu si Jae itu mau pulang, dia pun diberi informasi sama Lee mengenai ayahnya. Dan di saat dia tuh bertemu dengan orang terakhir yang dihubungi oleh Park Yongju, ternyata orang itu adalah si Pilho dong. Kemudian kita tuh melihat kalau kehilangan dari ayah si Jae itu tuh udah hubungannya sama si Jisok. Ya si Jae itu langsung ke tempatnya si Jisok lah. Dan bahkan dia itu mencoba untuk membunuh si Jisok. Dan ternyata ayahnya atau baik Mosa itu tuh berada di kubunya si Jisok gitu loh. Kemudian lewat video yang dikirim si Doyun, kita tuh jadi tahu gitu loh kalau pengkhianat itu ternyata adalah Dongwook. Lalu kita juga lihat kalau si Jae itu ternyata nggak ada mental buat nembak. Nah besoknya kita lihat bagaimana ternyata restrukturisasi yang Lee minta itu tuh nggak dikabulin. Dan si Lee tuh dinilai melewati batas. Tapi seperti biasa, ancam dibalas dengan ancam. Bahkan Lee tuh sampai mempengaruhi pimpinan yang lain. Intinya tuh perang politik internal tuh udah dimulai lah. Kemudian kita tuh lihat kalau si Jae itu ketemuan sama si Jihyuk
dan membahas semuanya. Selain mengenai si Jisok, dia juga mempertanyakan mengenai penyadapan. Dan yang buat si Jae itu benar-benar kesel, karena si Ji-hyuk tuh nggak bisa mempercayai dia gitu loh. Dan setelah si Jae itu memutuskan kerjasamanya, si Ji-hyuk pun memberi warning sama si Jae. Kalau kedepannya tuh mereka bisa ketemu jadi musuh. Ternyata semua pembicaraan itu tuh disadap sama si Lee. Hingga akhirnya Lee dan si Jae itu ketemuan. Selain mereka tuh membicarakan tentang Baek Mosa, mereka juga membicarakan tentang Sangmo. Bagaimana Sangmo tuh digunakan untuk menciptakan ketakutan supaya intelijen tuh tetap diberdayakan dan dihormati. Terus si Jae itu dibawa control room, di mana penyadapan besar-besaran tuh dilakukan. Dan ternyata software yang dipergunakan adalah Argos. Seperti yang kita tahu kalau planet software ada di belakangnya. Dan salah satu misi mereka adalah menemukan Baek Mosa. Tapi kita lihat kalau Lee tuh nggak percaya gitu loh sama si Jae. Sementara itu di parkiran, si Ji-hyuk tuh bertemu sama si Do-hyun. Dan Do-hyun tuh menjelaskan mengenai hubungan si Dong-wook dengan si Jisok. Kemudian dari pantauan si Jae, kita tuh ngelihat kalau si Jisok tuh mencoba memberi tanda lewat lampu rumahnya seperti sandi Morse lah gitu loh. Dan si Jae itu meneruskan info itu ke Lee. Dan kemungkinan selain tanda itu ada hubungannya dengan Baek Mosa, juga untuk menyingkirkan Baek Mosa. Lalu pertemuan pun dilakukan di dermaga, dan dari CCTV didapatilah muka personel seperti yang ada di ambulans. Tapi ternyata pertemuan antara si Jisok dan si Baek Mosa itu tuh nggak berjalan mulus, karena ada sniper yang udah siap sedia. Untung aja ada si Ji-hyuk yang datang untuk menggagalkan pembunuhan Baek Mosa lewat SMS si Jae. Hingga akhirnya si Ji-hyuk pun bicara sama Baek Mosa mengenai keberadaan dia di sana dan clue mengenai yang terjadi dengan Ji-hyuk sebelum Baek Mosa tuh akhirnya kabur juga. And then kita juga jadi tahu kalau pembicaraan si Jae sama si Ji-hyuk sebelumnya itu adalah sebuah rekayasa, karena sebenarnya si Jae itu menginginkan Baek Mosa. Kemudian kita juga lihat kalau habis kejadian itu terjadi pembicaraan antara si Jisok dan si Ji-hyuk. Dan di situ kita juga jadi tahu apa yang terjadi dengan Dong-wook. Juga mengenai hubungan Lee dengan kasus itu. Dan Jisok juga bilang kalau dia bukan yang bertanggung jawab terhadap kejadian si Ji-hyuk. And then waktu di kantor, kita lihat kalau si Ji-hyuk tuh coba korek informasi dari si Jung mengenai dia tuh membocorkan informasi ke Pilho dan hubungan Lee dengan Sangmo. Tapi di situ si Ji-hyuk tuh di warning mengenai Lee. Hingga besoknya terjadilah pertemuan antara si Jung dengan si Ji-hyuk. Topiknya adalah mengenai profesor yang membantu planet dan Lee. Dan ternyata Profesor Wu tuh ada di Korea. Terus juga si Lee tuh membocorkan data agen terbaik ke Badan Keamanan Korut. Dan Baek Mosa adalah salah satu pionnya. Kemudian setelah si Jae itu mendapatkan informasi mengenai Profesor Wu dan menginformasikannya ke si Ji-hyuk, pas pulang si Jae itu diculik dong. Walau si Ji-hyuk tuh khawatir, tapi dia tuh langsung bergerak. Dan ternyata si Prof Wu tuh bilang kalau data yang dia inginkan tuh udah diprotek dengan enkripsi. Ya si Ji-hyuk tuh langsung lah ke tempatnya si Soyang, si direktur utama. Tapi ternyata enkripsinya juga membutuhkan izin Lee. Dan Lee pun akhirnya masuk juga. Dan setelah menjelaskan alasan tindakan dia selama ini, dia pun membawa masuk si Jae yang memaksa si Ji-hyuk tuh menyerah. Tapi di saat mau dieksekusi, Lee tuh mendapat telepon dari si Pilho. Dan sebuah video pun diputar yang disaksikan oleh mereka dan semua eksekutif yang ada di NIS. Lalu si Ji-hyuk tuh ngelihat video dirinya sendiri yang bilang kalau pelaku di kejadian Shenyang itu adalah dirinya dong. Dan karena itu ingatan dia tuh satu persatu tuh mulai pulih gitu loh, seperti kejadian di foto itu. Dan ternyata Baek Mosa juga udah menyadari kehadiran mereka, bagaimana mereka tuh curiga satu sama lain dan mulai gak harmonis lah. Selain ada kerusakan gelombang HT, antar CCTV juga gak sinkron gitu loh. Hingga akhirnya si Ji-hyuk tuh ngeliat dong si Dong-wook membunuh si Dong-chul. Kemudian waktu si Ji-hyuk tuh balik, satu sama lain tuh udah gak percaya. Hingga akhirnya si Dong-wook tuh membunuh rekannya.
Dan di saat si Dongwook tuh pengen ngebunuh orang di belakang si Jihyuk, tapi si Jihyuk tuh salah sangka gitu loh. Dan dia tuh ngebunuh si Dongwook. Dan disitulah awal mulanya tuh si Jihyuk tuh jadi gila. Dan ternyata yang ngebunuh bapaknya waktu masih kecil itu juga si Jihyuk. Dan di saat stresnya itu memuncak, disitulah dia tuh memutuskan untuk menghapus memorinya. Hingga akhirnya si Jihyuk tuh pingsan karena mentalnya sendiri. Sementara itu, si Jae itu dilepaskan dari tahanan atas perintahnya si Lee. Terus dari keterangannya si Jae, dia tuh ceritain mengenai kantor rahasia dan lab planet. Tapi setelah agen ke sana, atas instruksi si Doyun, ternyata mereka tuh udah kabur duluan. Bahkan si profesor tuh udah kabur gitu dari Korea. Kemudian kita tuh ngeliat rapat mengenai pembahasan disipliner dari si Jihyuk. Tapi di situ si Pilho tuh menolak karena dia tuh pengen tahu siapa dalangnya. Dan Pilho tuh minta supaya si Jihyuk tuh dilepas. Tapi Lee tuh minta barter di mana Pilho tuh harus support sepenuhnya si Seo pengganti si Jisok. Dan deal pun terjadi dengan si Pilho. Besoknya si Pilho tuh ketemuan sama si Jihyuk. Selain bilang kalau dia tuh pernah kerja sama-sama si Lee, dia juga bilang untuk mendapatkan informasi lapangan lewat pacarnya si Soyoung untuk diberikan ke Lee. Dan selain dia tuh minta maaf, dia tuh pengen ngejatuhin Lee dengan bantuan si Jihyuk, yang kemudian dia tuh memberikan dokumen mengenai kematian orang tuanya dulu. Ternyata bukan dia yang bunuh orang tuanya. Dan itu tuh membuktikan kalau memorinya dia tuh nggak 100% akurat. Kemudian dari pembicara si Jae sama temennya, kemungkinan tuh mobilnya tuh dihack oleh seseorang. Hingga kita pindah ke rumahnya si Jisok. Di sana dia tuh menjelaskan ke si Jihyuk apa yang terjadi. Ternyata Yongsok ada hubungannya dengan Sangmo. Dan ada kemungkinan mereka juga ingin menaikkan tensi antara Pilho dan si Jisok. Dan kemungkinan yang bunuh si Dongchul itu juga si Yongsok. Makanya si Dongwook tuh diberi lampu hijau untuk membunuh si Yongsok. Besoknya kita lihat bagaimana tim itu tuh terbentuk. Dan target pertama adalah memisahkan antara si Soyoung dan si Lee. Ternyata selain kecelakaan si Pilho, beberapa politisi juga mati dengan cara yang sama. Karena akan diterbitkannya undang-undang pembatasan informasi publik. Intinya si Lee tuh mau mencegah undang-undang itu tuh supaya disahkan. Dan Jung ikut juga untuk membantu. Ternyata tujuan mereka sebenarnya itu tuh untuk kepentingan politik gitu loh. Dengan nama proyek yaitu Tech Name. Ternyata di balik layar, si Jung tuh bekerja sama dengan Lee dan menginformasikan semuanya. Sementara itu di tempat lain, si Soyoung tuh diajak ketemuan dengan Pilho dan si Jihyuk. Di situ si Soyoung tuh diancam dengan EDR, hack akselerasi mobil. Dan Pilho diminta supaya dia tuh segera putus hubungan dengan Lee. Pilho juga meminta data mengenai korupsinya si Lee. Dan dari informasi itu tuh langsung disampaikan oleh Jung ke Lee. Dan membuat Lee tuh marah besar dan berjanji untuk membereskan si Soyoung. Hingga akhirnya si Pilho tuh datang ke kantor planet. Dan ternyata si Soyoung tuh bersedia membantu setelah mendengar pembicaraan antara si Jung dan Lee. Begitu juga mobilnya. Itu tuh udah di-set ternyata untuk kecelakaan. Dan bukti yang dimiliki, Lee pun akhirnya ditahan untuk diinterogasi. Kemudian, di tahanan, si Jihyuk tuh bertemu dengan Lee. Dan di sana Lee pun memberikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari penjelasannya, yang membunuh Ri Dongchul tuh bukan perintah dia. Karena justru Yongsok itu tuh melihat Baek Mosa membunuh si Dongchul. Ternyata Dongchul adalah orang yang menculik si Baek Mosa dulu. Dan motif Baek Mosa adalah supaya agen Korea itu ditangkap. Karena dapat menyebabkan skandal politik diplomatik yang besar yang bisa menghancurkan NIS. Dan dia juga udah mempelajari gitu loh gerak-geriknya si Jihyuk. Tapi dia tuh nggak prediksi kalau si Jihyuk tuh bisa lolos. Dan Baek Mosa pun berhasil menipu semua orang. Hingga akhirnya hal yang tidak terduga tuh terjadi. Karena Baek Mosa tuh datang dong ke tempatnya si Lee dengan menggunakan wajah ajudannya si Lee. Dan dia tuh akhirnya menggantung Lee tuh di tempat. Dan ternyata malam sebelumnya tuh terjadi pertemuan antara ajudannya Lee dengan Baek Mosa yang disaksikan oleh Dirut NIS.
Terus kita ngeliat sekumpulan orang yang sedang merapatkan tentang rekomendasi dan kelanjutan dari Direktur Lee. Dan kita lihat bagaimana Baek Mosa tuh emosinya tuh dipermainkan. Dan di root bank itu tuh dijadikan sebagai tameng. Tapi untung aja ada si Ji-hyuk, jadi masih bisa diselamatkan. Kemudian si Ji-hyuk tuh ke sel tahanan untuk menanyakan kenapa Baek Mosa tuh kembali ke Korea. Secara gamblang tuh dia nggak tahu gitu loh. Tapi dia tuh merencanakan sesuatu yang besar yang bisa membalikan semuanya. Dan menurut si Ji-hyuk, Baek Mosa adalah puzzle terakhir dari pertanyaan dia. Dan apa gitu loh yang dia cari. And then kita juga ngeliat kalau si Ji-sok tuh bertemu lagi dengan si Ji-hyuk untuk meminta maaf. Tapi menurut si Ji-hyuk, maaf tuh tidak merubah apa-apa. Dan si Ji-hyuk tuh pengen independen. Tapi ternyata si Ji-sok tuh mau membuat satuan khusus. Ji-sok tuh pengen untuk segera menangkap si Baek Mosa. Dan dia tuh membutuhkan emosi Ji-hyuk untuk melawan kegilaannya si Baek Mosa. Kemudian rapatnya pun dimulai, di mana Baek Mosa tuh menjadi target dari proyek itu. Dan selesai rapat, si Ji-hyuk tuh minta ke si Jae untuk menjauh dari proyek. Karena misi mereka adalah mengalahkan Baek Mosa. Dan si Ji-hyuk tuh takut kalau si Jae itu jadi beban. Tapi si Jae itu nolak, karena ayahnya tuh udah berubah gitu loh menjadi monster. Dan dia siap gitu loh untuk proyek itu. Sementara itu, dari penjelasan temannya si Jae, kenapa Baek Mosa tuh bisa masuk ke dalam, itu tuh karena sistem keamanannya tuh dijatuhkan dari dalam. Kayaknya waktu kasus peretasan sebelumnya, virusnya tuh nggak diselesaikan sampai tuntas. Masih ada yang tinggal. Dan bisa diaktifkan kapan aja. Dan mereka tuh langsung ketemu sama si Sang-kyun. Di situ dia cerita dapat pesan dari orang nggak dikenal untuk balas dendam ke NIS. Dan si Ji-hyuk tuh curiga kalau si Sang-kyun tuh udah menjadi orangnya Baek Mosa. Dan dari pengintaian mereka terhadap si Sang-kyun, mereka tuh akhirnya menemukan terduga markas dari si Baek Mosa. Dan Ji-sok tuh meminta supaya SWAT dari kepolisian tuh untuk ikut membantu. Dan mereka pun bergegas ke sana. Lengkap. Gokil deh pokoknya. Yang sergap tuh entah berapa peleton gitu. Tapi ternyata tempat itu tuh udah dipasang jebakan dong. Karena tiba-tiba tuh satu persatu tuh bom meledak. Hingga baku tembak pun terjadi. Terus kita lihat kalau si Baek Mosa tuh sempat keluar, tapi dia tuh akhirnya menghilang kembali dan Sang-kyun pun akhirnya tertembak juga di situ. Kemudian di saat si Ji-hyuk tuh masuk lebih jauh, akhirnya ketemu juga sama Baek Mosa dan dia tuh langsung meledakkan bom dan semua komunikasi tuh tiba-tiba mati. And then walau si Ji-hyuk tuh selamat, tapi Baek Mosa tuh coba untuk langsung membunuh si Ji-hyuk. Untung aja ada si Jae datang dan berhasil menembak si Baek Mosa. Walau akhirnya dia pun kabur. Dan ternyata yang meledak itu tuh juga bom EMP yang membuat semua komunikasi tuh mati. Kemudian waktu di markas, si Ji-sok tuh minta supaya Sang-kyun tuh segera diinterogasi. Tapi Jae itu menolaknya. Ya si Ji-sok marah besar lah, karena dia tuh takut korban tuh bertambah. Tapi si Ji-hyuk tuh menemukan sebuah laptop yang masih bisa ditarik datanya. Intinya si Ji-sok tuh butuh informasi cepat. And then dari recovery laptop ditemukan foto tempat Memorial Park Seoul. Dan Baek Mosa tahu kalau si Ji-sok tuh selalu ke sana untuk sebuah acara peringatan. Sepertinya Baek Mosa tuh mengejar si Ji-sok dan dia tuh pengen momen itu tuh bisa dimanfaatkan. Sementara itu di tempat lain, selain si Jae itu minta bantuan sama si Sang-kyun, kita lihat si Ji-hyuk tuh ketemuan sama si pembuat narkoba dari Korut untuk mencari informasi. Kemudian si Jae itu cerita kalau Baek Mosa tuh pergi ke gereja untuk ngaku dosa. Di situ kita tahu masa kelam dari masa lalunya dia. Bagaimana selain dia itu membunuh rekannya, dia juga menggunakan jasadnya untuk keluar gitu loh dari sana. Besoknya, acara peringatan pun dimulai. Sementara itu si Jae menemukan kendaraan yang mencurigakan. Hingga akhirnya acara peringatan pun diberhentikan. Ya, walau sekitarnya tuh disisir, tapi tidak menemukan apa-apa. Hingga akhirnya di laptop yang di-recovery itu, muncul daftar tamu yang berbeda. Sementara itu di rumah sakit, karena ada alarm berbunyi, kondisi itu jadi chaos. Dan si Sang-kyun tuh berhasil masuk ke ruangan Lee untuk membunuhnya. Dan balik ke tempat memorial,
si Jiuk tuh berhasil menemukan penyusupnya, dan Jae juga berhasil menemukan truk itu. Dan waktu dibuka, kondisi mereka berdua tuh sama. Kalau si Jae dan si Jiuk tuh harus berhadapan dengan timer yang mungkin aja gitu loh sebuah bom. Tapi ternyata timer itu tuh cuman bluffing, yang kemudian si Jiuk sama Baek Mosa tuh bicara lewat telepon. Bagaimana agensi tuh hanyalah orang yang diperalat untuk kepentingan penguasa. Tapi si Jiuk tuh nggak setuju dengan penjelasan si Baek Mosa. Intinya si Jiuk tuh akan segera nangkep dia. Dan ternyata bom yang dilihat sama si Jae itu adalah bom EMP dengan skala yang sangat masif. Sementara itu si Baek Mosa tuh bergerak ke gedung Hanmin, pusat data keuangan. Dan karena kasus ini, Dirut segera mengadakan rapat dengan pihak Gedung Biru. Dan kita lihat bagaimana Baek Mosa tuh masuk dengan gampangnya. Dan truknya tuh ngebawa EMP pun udah ada di sana. Hingga akhirnya security tuh menutup semua pintu, tapi itu udah terlambat. Dan itu membuat si Jiuk dan si Jae itu terjebak di basement. Karena ya semua gerbangnya itu ditutup. Dan Jiuk tuh bilang kalau si Sang-kyun tuh mungkin bisa buka salah satu gerbangnya. Dan gak lama setelah itu, kita lihat kalau si Baek Mosa tuh live stream. Dan Baek Mosa tuh memberi dua pilihan, uang atau Sandra yang ada di sana. Dan dalam video itu, dia tuh mulai membunuh dua orang security. Dan mereka tuh hanya punya waktu tuh 3 jam. Dan Baek Mosa pun telepon langsung si Jisok. Dia tuh ada 3 permintaan. Yang pertama, kalau dia tuh melihat ada agen, para Sandra tuh akan segera dieksekusi. Yang kedua, dia tuh minta supaya orangnya dia tuh aman. Dan yang ketiga, live streamnya tuh nggak boleh ada gangguan. Dan nggak lama setelah itu, Dirut pun memberikan instruksi untuk mencari bom EMP-nya tuh terlebih dahulu. Kemudian setelah si Sang-kyun tuh coba diberi penjelasan, akhirnya dia juga mau untuk membantu dan membuka salah satu pintu supaya si Jiuk tuh bisa masuk. Dan diberi instruksi mengenai bom EMP-nya tuh terlebih dahulu. Di control room tuh sempat terjadi perdebatan, tapi si Jisok tuh memilih EMP demi mencegah masalahnya tuh lebih luas. Kemudian kita lihat si Jiuk tuh masuk hingga menemukan bom EMP-nya, tapi ternyata itu tuh cuman bohongan, cuman cangkangnya doang. Si Baek Mosa tuh yakin kalau pemerintah tuh nggak akan memilih Sandra, dan dia tuh pengen masyarakat tuh nggak percaya lagi sama pemerintah. Kemudian mereka tuh akhirnya naik ke atap gedung, dan Jae itu memberikan pesan Morse, hingga kemudian si Jisok itu merubah rencananya untuk mencari Sandranya lebih dulu. Dan ternyata si Jae itu rencana untuk membuat si Baek Mosa tuh keluar. Mereka tuh menuju ruang siaran dan nyetel lagu Eric Clapton dong. Ya si Jae itu yakin kalau itu tuh bisa ngeganggu mentalnya. Dan setelah si Baek Mosa tuh mendengar lagu itu, ternyata bener kalau si Baek Mosa tuh merasa terganggu banget dengan musik itu. Dan dia tuh teringat masa lalunya, dan dia pun langsung segera bergerak. Hingga akhirnya si Baek Mosa pun minta bertemu sama si Jiuk di atap sambil bawa detonator. Dan di pertemuan itu, selain senjatanya itu dilucuti, si Jiuk tuh ditembak. Intinya si Jiuk tuh mengakui kesalahannya, sementara si Baek Mosa tuh tetap merasa tuh dia tuh nggak bersalah. Kemudian di saat dia tuh mau menekan detonatornya dan ngeliat si Jae, si Baek Mosa pun ragu bagaimana dia tuh rela berkorban. Hingga akhirnya si Jiuk pun menembak si Baek Mosa karena masih berusaha untuk mengambil detonatornya. Dan ternyata bomnya itu tuh otomatis, dan detonatornya itu tuh bukan untuk meledakkan, melainkan untuk menghentikan bom. Dan Jiuk pun berhasil menghentikan bomnya, walau akhirnya dia tuh disniper di lengannya. Kemudian kita tuh ngeliat bagaimana si Baek Mosa tuh meninggal di depannya si Jae. Dan gak lama setelah itu, si Jiuk pun secara live stream membeberkan semuanya mengenai monster di dalam organisasinya. Dan monster itu adalah Sangmo. Bagaimana mereka tuh mencoba untuk memanipulasi pemilu, dan di video itu dia tuh memberikan kode untuk membuka enkripsinya. Hingga kita ke 5 tahun kemudian, di mana si Jae itu dipromosikan dan Kang pun dipenjara. Dan dia tuh pengen membayar atas apa yang udah dia lakukan. Dan hari itu ternyata tuh pembebasan si Jiuk. Dan drama ini tuh diakhiri dengan si Jiuk
yang resmi untuk kembali bertugas.